Halo semuanya, jumpa lagi di Cuap-Cuap SBU Santai Bareng. Ketemu lagi sama aku Caca. Kali ini aku bakal nemenin kalian di segmen terbaru kita, yaitu Lesson Podcast alias Learning Session. By the way, hari ini ada yang beda nggak sih settingnya dari biasanya? Iya dong, karena hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan SBU 1? Yeay! Welcome Pak Putra Dewanto. Terima kasih, apa kabar? Sehat Pak, Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah, lagi sibuk apa Pak sekarang? Iya, biasa, lagi ngawal operasional sama sibuk podcast sekarang ini ya. Bener banget Pak, lagi booming-boomingnya ya Pak podcast sekarang. Iya. Ya, kita harus manfaatkan podcast ya untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, yang memberi dampak kepada perusahaan. Setuju banget Pak, apalagi sekarang kan banyak milenial kan Pak di SPU. Iya. Selain kerjaan, dengar-dengar Bapak juga jago dan rajin main badminton ya Pak? Ah ya, itu inilah hobi sampingan aja. Paling jago kan Pak di SPU Pak? Ya, enggak juga. Rame-rame aja, yang penting rame-rame aja. Nah pas banget kan Pak, Indonesia habis ngeborong medali emas sama perunggu kan Pak di Olimpiade Tokyo. Iya, alhamdulillah. Jadi bulu tangkis menjadi cabang yang mempersembahkan medali emas ya. Memang olahraga rakyat kedua setelah sepak bola. Jadi kalau di Indonesia ini olahraga rakyatnya selain sepak bola kan badminton. Kalau bola Bapak juga suka nggak Pak? Ya lumayan suka juga. Siapa pemain favoritnya Pak? Ya Ronaldo. Pas banget nih Pas banget mau kita bahas ini Ronaldo. Jadi sekitar 2 bulan lalu pas Euro itu Pak, ada berita yang viral banget nih Pak tentang Ronaldo. Oh iya. Kita lihat dulu beritanya. Oh iya, betul. Pas banget ya mau kita bahas. Nih Pak. Jadi kenapa Ronaldo kenapa? Ada videonya juga nih, kita tonton bareng-bareng dulu. Oke. Iya, ngapain dia? Oh, nyingkirin botol. Nyingkirin botol Coca-Cola itu ya. Padahal Coca-Cola ini sponsor ya, sponsornya dia Euro. bikin air putih nih Pak. Iya, menarik ini. Wah, heboh langsung itu pasti ya. Iya, jadi denger-denger nih Ronaldo tuh udah mulai hidup sehat kan Pak. Jadi dia udah nggak mau konsumsi minuman bersoda gitu. Terus dia malah ngepromot air putih. Nah tapi karena jadi sorotan media nih, jadi viral. Terus sang Coca-Cola langsung anjlok nih Pak. Nah itu ada hubungannya nggak sih Pak? Apa cuma kebetulan aja sebenarnya? Iya betul. Ini hal yang menarik ya. Hal yang menarik, wow, ditampilin grafiknya nih ya. Jadi menarik memang ketika ada kejadian Ronaldo menggeser botol Coca-Cola, pada saat itu saham Coca-Cola anjlok ya. Dan ini menarik karena di sini merupakan persandingan dua brand yang sama-sama kuat. Jadi Ronaldo itu memiliki personal branding yang sangat kuat ya, yang idola lah gitu ya. Sementara Coca-Cola sendiri brandnya juga sudah sangat kuat. Coca-Cola ini produk zaman old lah ya, tapi luar biasa, brandnya masih sangat-sangat kuat dan stabil sampai sekarang ya. Dan memang pada saat itu sahamnya langsung anjlok ya, ada kejadian itu ya. Terus sekarang menjadi pertanyaan buat kita semua ya, menjadi pertanyaan kita semua, sejauh itukah dampaknya gitu ya. Nah ini jadi satu kejadian ini banyak lesson yang bisa kita pelajari, Caca. Menarik banget ya Pak. Jadi pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari kejadian ini? Kalau mau kita kupas, ini ada beberapa poin lah yang pertama kita bicara tentang key opinion leader. Ya, Ronaldo yang saya bilang tadi brandnya sudah memiliki personal brand yang sangat kuat karena dia adalah tokoh idola ya, pemain sepak bola idola banyak orang gitu ya. Sehingga apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan itu benar-benar influence ya, menjadi pengaruh buat opini kepada publik secara khalayak ramai gitu lah ya, khalayak umum gitu ya. Jadi dia benar-benar sebagai key opinion leader, dan key opinion leader itu nyata adanya. Contohnya ya Ronaldo ini, begitu dia hanya cuma menggeser botol aja, demikian booming kejadian itu ya. Salah satunya yang diberitakan adalah pengaruhnya sampai ke
dampak saham Coca-Cola itu anjlok gitu ya. Nah, berikutnya publik sendiri ya. Publik sendiri itu karakternya saat ini publik itu karakternya memang unik. Publik itu umumnya menyukai hal-hal yang dramatis gitu ya. Menyukai hal-hal yang heroik, hal-hal yang epik, hal-hal yang heroisme kayak gitu ya. Dan juga seringkali juga menyukai hal-hal yang victim korban ya. Kalau orang ada yang menjadi korban, orang yang dianiaya, itu menarik simpati publik, disukai malah. Dia menjadi tokoh yang disukai karena dia teraniaya gitu ya. Itu karakter-karakter publik saat ini, sehingga hal-hal yang dramatik, heroik dan victim kayak gitu itu memang sangat mudah booming, sangat mudah viral. Nah, kalau dalam case Coca-Cola ini masyarakat senang sekali karena ini dramatis kan. Kalau Ronaldo bilang, "Wah, jangan minum ini tapi minumlah air putih," gitu. Minumlah air putih itu kan hal-hal yang keteladanan, heroisme gitu ya, mencintai kesehatan kayak gitu ya. Jadi langsung booming gitu. Dan masyarakat suka, dampaknya juga luar biasa. Wah, dramatis kan, dampaknya luar biasa. Sahamnya langsung anjlok tuh gitu ya. Jadi sahamnya langsung anjlok. Jadi ini kan dramatis. Oh ya, seneng lah, publik seneng, netizen seneng ya. Apalagi zaman yang digital ini ya. Cepat sekali viral itu, cepat sekali, dan hal yang seperti itu sangat disukai oleh publik gitu ya. Maka boominglah kejadian ini. Jadi benar nggak sih Pak, di tanggal 15 itu kejadian itu yang bikin saham Coca-Cola jadi anjlok? Ya ini yang menarik ya. Bagi masyarakat awam, bagi netizen gitu yang menyukai berita dramatis tadi, tentu dengan cepat menyimpulkan, oh iya benar, itu karena Ronaldo gitu ya. Dan kalimatnya pun, Coca-Cola rugi gitu ya. Coca-Cola rugi sekian triliun ya. Nah, ini yang harus kita pelajari lebih seksama gitu ya. Jadi sebenarnya tidak sedramatis itu ya. Jadi suatu perusahaan itu ya, nilai kapital atau harga sahamnya itu kalau dia memiliki fundamental yang bagus, maka dia nggak perlu khawatir dengan noise yang nggak terlalu fundamental ya. Jadi apa yang terjadi pada Coca-Cola, pada saham Coca-Cola itu sebenarnya adalah pergerakan yang wajar. Dia turun pada saat itu dalam level fluktuasi atau tingkat koreksi yang masih sangat wajar. Jadi secara teknikal itu masih sangat wajar. Nggak ada kejadian itu pun harga saham itu kalau menurut para analis itu memang waktunya turun gitu loh. Kan harga saham itu naik turun, pasti ada ripple naik turun, fluktuasi naik turun gitu ya. Pada saat itu para analis banyak yang menganalisa bahwa memang pada waktu itu memang saatnya Coca-Cola memang ada fluktuasi turun, koreksi ya. Dan ini terbukti sekarang, itu kan tanggal 15 ya? Iya, Pak. Tanggal 15, sekarang kan Agustus ya. Dia nggak sampai 2 bulan lah. Dia sudah kembali ke harga semula, bahkan lebih tinggi lagi. Bahkan dia mencapai harga puncak dalam setahun ini, sampai saat ini ya. Nilai tertinggi itu ada di tanggal akhir Juli lah. Akhir Juli dia mencapai harga saham tertinggi. Enggak, kalau dikatakan harga saham Coca-Cola turun atau nilai kapital Coca-Cola turun, itu hanya sementara. Dalam waktu yang nggak lama dia akan balik lagi gitu loh ya. Jadi ini bukan kerugian buat Coca-Cola, sama sekali bukan kerugian ya. Ini yang menjadi masalah ya pemain-pemain saham yang jual beli saham aja ya. Tapi itu kan bukan pemain saham yang sudah berpengalaman, itu juga nggak masalah, sudah kepegang ilmunya, udah tahu ilmunya, naik turunnya gimana. Jadi kesimpulannya kejadian Ronaldo menggeser Coca-Cola itu mungkin berdampak, tetapi secara minor gitu ya. Jadi bukan pengaruh yang sangat dominan, bukan penyebab dominan gitu, dia hanya pengaruh tapi minor gitu ya. Ada dampaknya mungkin sedikit sekali gitu loh ya. Jadi dan ini bukan suatu kerugian. Kalau kerugian suatu perusahaan itu lebih ditentukan oleh pendapatan dan biaya yang dia keluarkan kan gitu kan. Jadi penjualan Coca-Cola nggak secara langsung terpengaruh oleh hal ini gitu loh. Dan buat
perusahaan dengan brand yang kuat dan fundamental perusahaan yang sangat kuat seperti Coca-Cola, hal itu nggak masalah, sama sekali nggak masalah, itu ya. Jadi naik turunnya harga saham itu lebih disebabkan oleh hal-hal yang bersifat lebih fundamental ya. Jadi tidak sekedar berita-berita ringan, berita-berita populer seperti itu. Demikian. Berarti semuanya itu balik lagi ke fundamental perusahaan itu ya Pak? Fundamental perusahaan itu kalau kuat itu ya dalam waktu yang nggak lama nilai kapitalnya akan normal lagi gitu. Tapi kalau dari sudut pandang marketing nih Pak, perlu nggak sih brand itu muncul di suatu berita-berita viral atau kejadian-kejadian unik nah, gitu? iya betul. Jadi berikutnya adalah dari sudut pandang marketing ya. Sudut pandang marketing ini menguntungkan atau merugikan kok disingkirin gitu ya. Nah, buat suatu produk yang sudah sangat kuat fundamentalnya, brandnya sudah sangat dikenal oleh masyarakat gitu ya. Ini nggak masalah gitu loh. Jadi justru ini menguntungkan. Jadi dengan kejadian yang viral ini orang menjadi awareness-nya menjadi bangkit lagi kepada Coca-Cola. Jadi Coca-Cola mendapatkan manfaat daripada kejadian ini dengan terjadinya suatu rebuilding awareness gitu loh. Jadi langsung mencuat gitu ya. Jadi nih Pak, semenjak kejadian itu kan pasti banyak orang yang googling tentang Coca-Cola kan Pak? Iya. Nah itu pasti trennya makin naik dong Pak ya? Iya, betul. Jadi ini buktinya ini ya, di Google, kita bisa lihat di Google Trend ya. Nah ini lumayan, ini ada fasilitas Google Trend ini, kita bisa ngelihat, membuktikan benar nggak sih Coca-Cola menjadi pusat pembicaraan pada saat itu gitu loh ya. Jadi benar pada saat momen itu trending sekali Coca-Cola itu ya. Terlepas dari dia masalah negatif atau positif itu nggak masalah, yang penting dia trending. Awareness orang akan Coca-Cola bener-bener booming pada saat itu ya. Padahal padahal sebelum kejadian itu sekalipun Euronya sudah digelar gitu ya, tapi orang masih belum membicarakan Coca-Cola, padahal Coca-Cola sponsorshipnya gitu ya. Nah, jadi kejadian itu secara brand awareness sangat menguntungkan Coca-Cola gitu ya. Loh Pak, tapi awalnya kan itu beritanya negatif ya Pak, tapi kok malah jadi keuntungan buat Coca-Cola ya Pak? Nah, inilah uniknya ya. Jadi memang Ronaldo ngomong seolah-olah menyingkirkan Coca-Cola ya, jangan minum ini, tapi minumlah air putih gitu ya. Nah, bagi suatu produk yang brandnya sudah sangat kuat, itu nggak masalah ya. Bagi suatu produk yang sudah memiliki customer base yang sangat besar dan kuat seperti Coca-Cola, itu nggak masalah. Coca-Cola memiliki customer base yang secara kultural, secara tradisi gitu ya, itu sudah demikian melekat kuat dengan kebiasaan meminum Coca-Cola gitu. Jadi dia nggak perlu mengkhawatirkan itu. Itu mirip dengan perokok ya, market rokok itu ya. Di rokok itu diiklankan jangan merokok, nanti kamu kena kanker, nanti kamu kamu meninggal gitu ya. Nggak ngaruh gitu loh. Orang rokok itu tetap ngerokok karena itu secara kultural, secara tradisi, secara habit sudah mengakar kuat gitu. Customer base rokok itu demikian loyal, udah sangat kuat. Itu nggak khawatir dengan hal itu. Tapi yang jelas brand awareness-nya akan muncul. Kalau nggak ada kejadian itu, saya pun mungkin nggak terlalu perhatian bahwa Coca-Cola mensponsori Euro 2020 gitu ya, nggak terlalu ngaruh buat saya gitu. Tapi dengan ada kejadian ini saya baru ternyata Coca-Cola menyponsorin itu loh gitu. Nah ini banyak lesson learn yang menarik di sini ya. Jadi betapa marketing itu ya, itu harus benar-benar kreatif dan pandai memanfaatkan setiap kejadian atau setiap momentum gitu loh ya. Jadi seperti contoh ini. Wah, berarti malah untung ya Pak, tapi sebenarnya tuh disengaja apa nggak sih Pak sama tim marketing Coca-Colanya? Nah ini yang masih menjadi misteri ya. Disengaja atau tidak gitu ya. Bisa ya, bisa tidak, bisa by design, bisa tidak gitu ya. Ya ini nanti waktu yang akan menjawab. Tapi
by design ataupun tidak, yang namanya tim marketing itu memang benar-benar harus kreatif, harus out of the box gitu ya. Dan kalaupun dia tidak by design, tim marketing itu harus bisa merespon setiap kejadian, merespon setiap momen itu dengan cepat dan kreatif dan out of the box gitu ya. Nah, kita nanti baru akan tahu berjalannya waktu sejarah ini terbongkar ini by design atau tidak gitu ya. Jadi contohnya ini betapa kreatifnya suatu teknik promosi gitu, teknik marketing itu ya. Seperti kejadian di tahun Piala Dunia Sepak Bola tahun 1970, di mana mungkin bisa ditunjukkan gambarnya ya. Pada waktu itu ya, zaman dulu tahun 70 ya, bahkan saya pun belum lahir. Jangan kan kamu ya. Iya, Bang. Jadi pada tahun 70 itu ada suatu kejadian di mana Pele pada saat mau kick off ya, dia nali sepatu. Hal yang sangat wajar ya. Hal yang sangat biasa lah kejadian. Nah, tapi ternyata ini by design ini. Ini by design ini. Ternyata ya sepatu yang dipakai Pele itu kan sepatu Puma. Sepatu Puma. Ternyata memang manajemen Puma memang sengaja mengontrak Pele. Tugas Pele hanya satu. Tolong nanti sebelum pertandingan dimulai, waktu kick off, kamu tali sepatu ya. Sesederhana itu. Tapi luar biasa dampaknya. Pada waktu itu langsung semua mata sedunia tertuju kepada sepatu yang dipakai Pele karena dia sedang nari sepatu. Kan biasa ya, setiap ada kejadian gini kan pasti di zoom ya sama kamera-kamera itu ya, betul nggak? Karena sekarang ada kejadian orang di sliding, orang yang kena siku, ada yang kejadian-kejadian di lapangan itu kan seringkali di zoom ya. Nah, demikian pula pada saat itu. Jadi itu suatu contoh teknik marketing ya, teknik iklan atau teknik promosi yang demikian out of the box, yang di luar dugaan orang. Ternyata Pele pun dibayar untuk ini lumayan mahal, $25.000. $25.000 itu kalau dikonversikan ya 350-an juta kali ya. Hanya nali sepatu doang gitu. Ternyata itu by design. Orang awam nggak paham. Tapi ini impact-nya, awareness yang ditimbulkan itu mirip seperti yang kejadian Coca-Cola digeser tadi gitu ya. Ya, itulah salah satu contoh marketing itu harus out of the box gitu ya. Kalau zaman sekarang istilahnya endorse ya Pak ya, tapi mungkin zaman dulu iya, di endorse, betul. Ternyata udah ada nih. Betul, di endorse dengan berbagai macam cara yang di luar dugaan kita gitu ya. Nah, itu tugasnya tim kreatif marketing gitu. Jadi sebenarnya marketing itu nggak cuma cara-cara iklan langsung aja ya Pak, sebenarnya iya, banyak cara-cara tersembunyi iya, yang kadang tidak hanya nggak disadari oleh audiens itu, tapi malah kena ke audiensnya. Betul. Jadi tidak hanya dengan cara-cara yang konvensional, dengan cara-cara yang di luar dugaan tadi. Oke, menarik banget teman-teman pelajaran yang bisa kita pelajari kali ini dari kejadian Ronaldo dan Pele ini. Terima kasih banyak Pak Putra udah mau sharing sedikit kita pagi ini. Semoga ini bisa jadi manfaat buat kita ya. Amin, insya Allah. Oke, makasih teman-teman. Sampai jumpa di episode lesson selanjutnya. Bye-bye.